Selamat bertemu kembali dengan saya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anwar Nurhuda, mahasiswa PLP dari Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pergerakan nasional secara singkat. Nah, apa saja yang ada di dalamnya dan bagaimana alur pergerakan nasional pada waktu itu? Langsung saja kita ke materinya. Nah, kita akan memasuki materi pergerakan nasional. Nah, dalam materi ini kita akan membahas dan membedah banyak sekali apa saja mengenai yang berkaitan dengan pergerakan nasional. Nah, yang pertama ada sub pembahasan. Nah, yang pertama mengenai pengertian. Ini nanti akan berisi mengenai pengertian atau definisi secara umum. Arti dari pergerakan nasional itu sendiri. Yang kedua ada materi inti. Ini nanti berisi mengenai perbedaan perjuangan, faktor pendorong, ciri-ciri organisasi, periodisasi pergerakan nasional, dan ya organisasi yang terbentuk pada masa pergerakan nasional. Nah, yang terakhir nanti akan saya lampirkan foto-foto pendukung yang berkaitan dengan materi pergerakan nasional ini. Langsung saja mengenai pengertian. Nah, dalam pengertian ini, pergerakan nasional memiliki suatu pengertian yang khas, yakni merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap apa? Terhadap keadaan masyarakat yang ada pada waktu itu. Nah, dengan demikian, istilah ini mengandung arti yang sangat luas. Gerakan yang dijalankan tidak hanya terbatas untuk memperbaiki taraf hidup bangsa, tetapi juga meliputi gerakan di berbagai sektor, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, wanita, pemuda, dan lain-lain masih banyak lagi. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Nah, diawali dari perbedaan terlebih dahulu, yaitu perbedaan perjuangan rakyat melawan kolonial antara abad ke-19 dan setelah abad ke-19. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Dari poin yang pertama, yaitu perjuangan sebelum abad ke-19. Memiliki ciri-ciri apa? 3 poin penting. Yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Jadi pada masa ini, perjuangan itu masih bersifat kedaerahan yang berarti masih hanya terbatas di wilayah kekuasaan masing-masing. Tidak bersifat kolektif secara bersama-sama di seluruh Nusantara. Sebagai contoh, pada masa kerajaan Bali, mereka hanya memperjuangkan wilayah Bali atau wilayah yang mereka kuasai, sehingga mengalami kekalahan. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu tokoh atau pemimpin perjuangan hanya dari kaum ulama atau bangsawan. Jadi ini adalah poin yang paling penting karena dengan tidak adanya regenerasi atau estafet kepemimpinan menjadikan pada waktu itu bangsa Indonesia mudah dikalahkan. Yang ketiga, mengandalkan fisik dan senjata tradisional. Di mana musuh sudah menggunakan senjata modern, kita masih mengandalkan fisik dan senjata tradisional. Kemudian sebelah kanan kita ada setelah abad ke-19, ini bertolak belakang dengan sebelum abad ke-19, yaitu perjuangan bersifat nasional karena identitas bangsa mulai terbentuk. Kemudian adanya regenerasi kepemimpinan. Jadi pemimpin tidak hanya dari kaum ulama atau bangsawan, tapi sudah beragam dari kaum sosialis, nasionalis, jurnalis,
dan juga dari kaum-kaum pedagang dan juga ulama. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang kebangkitan kesadaran nasional ini. Nah, ini diawali dengan munculnya kebijakan politik etis. Lalu apa yang dimaksud dengan politik etis? Nah, yaitu politik balas budi atau kewajiban pemerintah Hindia Belanda atas utang budi terbesarnya pada rakyat Indonesia yang telah berkorban dan menderita akibat pelaksanaan kultur stelsel dan juga politik pintu terbuka. Siapa saja tokoh yang mempelopori? Itu ada Van Deventer, Baron van Houvel, dan juga Edward Douwes Dekker. Nah, politik etis ini berisi yaitu 3 trilogi atau 3 poin penting. Irigasi, migrasi, dan juga edukasi. Lalu poin mana yang paling penting? Yaitu poin ketiga, edukasi. Karena ini menjadi gerbang pembuka adanya pendidikan yang bisa dienyam oleh pemuda-pemuda Indonesia, anak dari tokoh-tokoh priayi. Ya, ini adalah yang kedua dari pembahasan. Yang ketiga, ini ada faktor pendorong atau faktor yang memengaruhi secara eksternal. Yang pertama, ada kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menjadi motivasi tokoh nasional karena Jepang membuktikan bahwa bangsa Asia sebanding dengan siapa? Bangsa Eropa. Yang kedua, kebangkitan bangsa Asia Afrika yang menjadi motivasi tokoh nasional pada waktu itu. Dan yang ketiga, ini adalah poin yang penting, masuknya ideologi atau paham yang menjadi dasar terbentuknya organisasi-organisasi massa pergerakan nasional atau paham nasionalisme, sosialisme, liberalisme, demokrasi, dan juga komunisme. Kemudian ada faktor pendorong dari dalam atau biasa disebut faktor internal. Nah, pada masa ini atau pada faktor ini ada 3 juga poin penting. Yang pertama ada kenangan kejayaan masa lalu dari sejarah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Jadi kisah-kisah masa lalu kerajaan kita ini menjadi motivasi tokoh-tokoh pergerakan nasional. Yang kedua ada rasa senasib dan sepenanggungan yang dirasakan akibat dari penjajahan bangsa Barat. Kemudian munculnya kaum terpelajar atau cendekiawan yang dilatar belakangi dari adanya apa tadi politik etis yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada ciri-ciri organisasi massa pergerakan nasional. Ini yang pertama keanggotaannya tidak berdasarkan suku, ras, atau kelompok tertentu. Jadi tidak mementingkan kedaerahan lagi dan bersifat nasional. Kemudian yang kedua, sebagian besar pemimpin organisasi pergerakan nasional ini berasal dari kalangan terdidik atau terpelajar. Dan yang terakhir, organisasi-organisasi massa pergerakan nasional ini memiliki struktur yang jelas dan tujuan yang jelas pula. Dengan dasar apa? Ideologi-ideologi dan tujuan yang berbeda-beda setiap organisasi. Karena pengaruh ideologi tadi, organisasi memiliki gerakan atau tujuan yang berbeda-beda. Kemudian pembagian massa ini terjadi menjadi 3 massa, massa pembentukan, massa radikal, dan juga massa kooperatif. Akan kita bedah satu-satu. Masa pembentukan, pada tahap ini lahir berbagai organisasi pergerakan mulai dari Budi Utomo, Sarekat Islam Muhammadiyah, serta Idis Partij. Nah, dari sekian banyak organisasi, Budi Utomo adalah organisasi pelopor pertama di Indonesia yang didirikan pada 20 Mei
dan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian ada masa radikal, yaitu masa pergerakan yang bersifat non-kooperatif. Masa ini organisasi menggunakan asas non-kooperatif karena pada masa ini itu pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras dalam melawan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian ada masa kooperatif atau bertahan. Nah, tahap ini masa pergerakan nasional yang terakhir adalah masa moderat yang berlangsung pada tahun 1930 sampai 1942. Pada masa ini ditandai dengan berbagai organisasi baru yang mulai terbentuk. Berbeda dengan masa radikal, masa moderat disebut sebagai masa kooperatif atau kooperasi. Pergerakan ini mulai melunak, organisasinya mau diajak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini adalah contoh-contoh organisasi masa pergerakan. Tahap awal ada Budi Utomo, ada Indis Partij, dan juga ada Sarekat Dagang Islam. Kemudian ada organisasi keagamaan, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, salah satu contoh terbesar. Kemudian ada masa organisasi pergerakan wanita, yaitu Kartini Fonds, Aisyah, Keutamaan Istri, dan juga ada organisasi kepemudaan yang terdiri dari Trikoro Darmo yang berubah menjadi Jong Java, Jong Islam Metenbon, Jong Sumatranan Bon, Jong Celebes, dan juga Jong Ambon. Nah, ini adalah foto Museum Kebangkitan Nasional atau sekarang yang dulunya itu menjadi Stovia. Nah, ini gambar-gambarnya bisa kita lihat bersama. Ada tanda yang tertuliskan bahwa ini adalah bangunan Museum Kebangkitan Nasional. Ini adalah contoh kelasnya dengan meja yang identik ketika kita masih kecil, kita masih SD. Ini ada ruang-ruangan. Ini adalah gambaran bagaimana gedung atau letak Stovia atau Museum Kebangkitan Nasional yang ada di Jakarta. Nah, ini adalah terasnya. Nah, ini adalah keterangan mengenai Stovia yang sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah saya paparkan secara singkat. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi singkat dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari saya dan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.